Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Yuliani Putri dalam program Beja Antara. Angin puting beliung menerjang kawasan hunian tetap korban bencana gempa bumi di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu merilis terdapat 8 unit huntap mengalami rusak ringan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Beginilah kondisi di kawasan hunian tetap korban bencana di Kelurahan Duyu, Kota Palu, Sulawesi Tengah saat diterjang angin puting beliung Minggu sore. Dari rekaman video amatir warga, angin puting beliung tersebut membuat tenda pernikahan warga yang telah berdiri terbang terbawa angin. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, sebanyak 8 rumah mengalami rusak ringan. Angin tersebut juga berdampak di kawasan pemukiman warga lainnya. Tercatat terdapat 3 rumah warga mengalami rusak ringan dan 1 mengalami rusak berat. Cuma ini saja, cuma teras rumah. Atapnya Bu ya? Iya, atapnya. Kenapa tadi? Itu pun atapnya dapat terbang dari sana ya, yang rumah nomor 1, atapnya terbang ke sini, kena teras sudah. Saat ini, pihak BPBD Kota Palu telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna penanggulangan bagi korban terdampak. Selain rumah, BPBD Kota Palu juga mencatat terdapat beberapa pohon tumbang di sejumlah titik di wilayah Kota Palu. Meski demikian, tidak ada korban jiwa akibat bencana angin puting beliung tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pedagang di Pasar Tradisional Rangkas Bitung, Lebak, Banten pada Minggu 29 Mei menyebut ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak tidak signifikan mempengaruhi penjualan daging segar. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK muncul di berbagai daerah di Indonesia. Wabah ini menyerang hewan ternak seperti sapi. Namun munculnya wabah PMK ini tidak mempengaruhi penjualan daging di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Di pasar tradisional Rangkas Bitung misalnya, para pedagang daging sapi masih berjualan seperti biasa. Kios-kios mereka memajang aneka bagian tubuh sapi, mulai dari daging, kikil, paru hingga hati. Menurut salah seorang pedagang daging, wabah PMK tidak mempengaruhi penjualan daging sapi di pasar. Namun memang diakui pedagang, penjualan daging sapi masih lesu lantaran harganya yang masih tinggi, bukan karena wabah PMK. Pedagang berharap agar harga daging sapi kembali turun, sehingga masyarakat kalangan menengah ke bawah dapat turut mengkonsumsi daging sapi. Oh enggak ada pengaruh, enggak ada. Cuma sepinya mah mungkin dari harga aja lagi masih tinggi. Masih ada kalau langganan ya, cuma yang biasa pakai 5 kilo paling pakai 3 kilo, 2 kilo. Ya karena kan dari harga masih melambung. Enggak ada pengaruh untuk penyakit kulit dan kuku itu enggak ada. Enggak ada. Enggak dipermasalahin gitu ya kalau penyakit itu. Salah seorang warga mengatakan pihaknya tidak terpengaruh soal adanya wabah PMK pada daging sapi. Pembeli meyakini daging yang dijual di pasar Rangkas Bitung aman dan sehat. Justru ia berharap adanya penurunan harga daging yang saat ini masih naik, meskipun kenaikannya tidak setinggi saat Idul Fitri lalu. Beli daging 4. Ya buat selamatan.
Insya Allah enggak. Oh iya ya. Iya. Emang enggak. Kita percaya aja lah. Oh, gitu. Kilonya 15. Udah mulai normal lah. Soalnya kemarin hari raya kan lebih tinggi. Diketahui harga daging sapi saat ini di Pasar Rangkas Bitung berada di kisaran Rp150.000 per kilogram. Untuk memastikan daging yang dijual merupakan daging yang sehat, para pedagang tersebut hanya mengambil daging sapi lokal. Dari Kabupaten Lebak, Banten, Rangga Eka Putra, Kantor Berita Antara mewartakan. PT Liga Indonesia Baru dan PSSI resmi merilis jadwal dan pembagian grup ajang turnamen pramusim sebelum digelarnya Liga 1 musim mendatang. Turnamen yang diikuti oleh 18 klub tersebut dibagi ke dalam 4 grup, di mana grup C akan menjadi grup neraka karena akan mempertandingkan duet klasik tim-tim kuat seperti Persib Bandung, Bali United, Persebaya, dan Bayangkara FC. Hebat misalnya atau jauh lebih siap, ini menjadi sebagai upaya untuk kelancaran turnamen kita. Sebanyak 18 klub dipastikan akan meramaikan turnamen pramusim 2022 sebelum digelarnya Liga 1 musim depan yang akan digelar pada 11 hingga 28 Juni mendatang. Pada drawing yang digelar PT Liga Indonesia Baru bersama PSSI di Kota Bandung pada 29 Mei, klub-klub tersebut dibagi ke dalam 4 grup yang masing-masing dihuni 4 hingga 5 kontestan. Grup A akan diisi oleh tim promosi Persis Solo yang berstatus sebagai tuan rumah, PSIS Semarang, Martapura Dewa United, Persita Tangerang, dan PS Sleman. Sementara grup B dihuni oleh tim Barito Putra, Persija Jakarta, Rans Cilegon FC, dan Borneo FC selaku tuan rumah. Sementara grup C disebut akan menjadi grup neraka, karena akan menyajikan duel klasik tim-tim kuat Liga Indonesia, yakni tuan rumah Persib Bandung, juara bertahan Liga Indonesia Bali United, Persebaya Surabaya, serta Bayangkara FC. Persaingan sengit yang tak kalah menarik diperkirakan juga akan terjadi di grup D, di mana diisi Arema Malang selaku tuan rumah, Persikabo Kabupaten Bogor, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Turnamen rencananya akan digelar dengan format kompetisi penuh, di mana seperti dijelaskan Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, 2 tim peringkat teratas berhak melaju ke babak perempat final dengan sistem home and away. Yang paling pasti membedakan itu adalah pada saat sistem pertandingannya waktu yang Piala Menpora yang dulu kan sistem home base-nya tidak boleh dipakai home base pemain klub yang ada di situ. Kalau yang tidak boleh main di home base-nya. Kalau sekarang malah jadi tuan rumah. Yang juga jelas berbeda dan dinilai paling signifikan adalah hadirnya penonton secara langsung di stadion. Sehingga setiap klub yang menjadi tuan rumah maka dipastikan akan diramaikan suporternya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. PT Kereta Komuter Indonesia menyampaikan adanya perubahan rute terbaru KRL komuter lain akibat kegiatan switch over yang kelima di Stasiun Manggarai, Jakarta. PT Kereta Komuter Indonesia memastikan penumpang KRL tidak perlu lagi menyeberang rel saat transit di Stasiun Manggarai. Hal ini setelah dilakukan perubahan pola operasional KRL pada Minggu 28 Mei akibat kegiatan switch over Manggarai yang kelima pada Jumat 27 Mei mulai pukul 20 dan berakhir pada Sabtu pukul 2 dini hari. VP Corporate Secretary KAI Komuter Anu Purba saat ditemui di Stasiun Manggarai, Jakarta 28 Mei mengatakan dengan perubahan pola ini proses transit menjadi jauh lebih mudah karena penumpang hanya perlu naik atau turun stasiun. Anu menambahkan bahwa Stasiun Manggarai dengan 18 relnya akan menjadi stasiun yang sangat sibuk, sehingga pola menyeberang rel seperti yang sebelumnya dinilai tidak aman bagi keselamatan penumpang. Kenapa kami membuat rekayasa pola operasi supaya transitnya tidak menyeberangi rel? Karena stasiun ini sangat sibuk sekali,
Dan sampai saat ini data yang kami peroleh bahwa orang yang transit di sini paling rendah 120.000 orang dan paling tinggi lebih dari 200.000 orang. Ini yang harus kita selamatkan. Mudah-mudahan adaptasi ini semakin cepat, pola operasi kami semakin optimal, dan pembatasan kecepatan ini kami bisa terus lakukan perbaikan. Ane juga menyampaikan bahwa pekerjaan secara fisik baik rel maupun listrik aliran atas sudah selesai pada Sabtu pukul 2 dini hari. Adapun terjadinya penumpukan penumpang lantaran kecepatan kereta dibatasi 20 km per jam melalui area-area yang di-switch over demi memastikan keselamatan penumpang. Dari Jakarta, Egan Suyartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Jawa Barat menggelar kompetisi olahraga elektronik atau e-sport West Java 2022 Piala Gubernur di Youth Center Sport Jawa Barat Arkamanik, Bandung. Event ini dilakukan untuk menyaring bibit atlet e-sport yang akan menjadi atlet dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh mendatang. Seperti inilah final olahraga elektronik atau e-sport yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat di Youth Center Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Minggu 29 Mei 2022. Para peserta ini tengah bertanding dalam game Mobile Legends yang menjadi salah satu game yang dipertandingkan dalam e-sport West Java 2022 yang digelar sejak 25 Mei lalu. Final antara Jordan Legend melawan Madura Prime ini dimenangi Jordan Legend asal Tasikmalaya dengan skor 2-1. Ketua tim Jordan Legend Farhan mengaku senang bisa menjadi juara dan permainan melawan Madura Prime dinilai seru. Alhamdulillah akhirnya menang juga. Lumayan lah seru gamenya, sengit juga. Ini sampai serak juga suara. Seru. Tadi ada sempat kesulitan ya? Pas di game 1 sih, kita kena comeback jadi kesusahan juga di situ. Pas game 2 aman sampai game 3 lancar. Di penutupan pertandingan e-sport West Java 2022 ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja, turut hadir dan memberikan medali dan hadiah kepada para juara. Menurut Sekda Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsa Atmaja, pertandingan ini menjadi ajang pencarian bibit atlet e-sport untuk bisa dilatih dan diutus dalam Pekan Olahraga Nasional PON Aceh mendatang. Dan kejuaraan ini sebetulnya salah satu untuk menjaring talenta-talenta. Kita ingin memetakan bahwa talenta-talenta untuk e-sport yang Jawa Barat ini seperti apa. Dan ternyata kita lihat tadi, range usia di antara 15 sampai 25 ini yang mendominasi lah kurang lebih atlet-atlet di e-sport ini. Dan secara teoritis memang demikian, bahwa olahraga ini sebetulnya olahraga yang memerlukan banyak hal ya. Jadi kalau seandainya kita lihat, motorik halus ini bermain di sini. Sementara itu, e-sport West Java 2022 ini memperebutkan Piala Gubernur Jawa Barat. Olahraga ini diikuti oleh 3.000 lebih peserta dari berbagai daerah. Selain kabupaten kota di Jawa Barat, juga diikuti beberapa peserta dari provinsi lain, seperti Surabaya, Madura, dan Medan. Sebanyak 5 permainan yang dipertandingkan, yakni Mobile Legends, Football PES 2021, PUBG Mobile, Free Fire, dan Valorant. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Yuliani Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Barat.